Oke guys, filmnya dibuka di ujung dunia, tepatnya di kutub utara. Ada kapten kapal dari Denmark namanya Kapten Andersen. Kapal mereka nyangkut parah di tengah lautan beku. Walaupun dinginnya minta ampun dan mental anak buahnya udah mulai kena, si Andersen ini kekeh banget mau lanjutin perjalanan sampai kelar. Tiba-tiba, kru kapal nemuin Baron Victor Frankenstein yang lagi sekarat, badannya penuh luka. Mereka bawa si Victor naik ke kapal. Gak lama kemudian, mereka malah disamperin sama makhluk super gede. Kita sebut aja si Cruiser. Anak buah kapal coba ngelawan, tapi ya kalah telak lah sama otot kawat tulang besinya si Cruiser. 6 orang langsung meninggoy di tempat. Si Cruiser berhasil naik ke kapal, tapi untungnya kru kapal rame-rame ngebuang dia ke laut terus nembakin esnya biar dia tenggelam. Abis keributan itu, Andersen bawa Victor ke kamarnya buat diobatin. Di sini Victor ngaku kalau monster tadi itu akta ciptaan dia sendiri. Waduh, mulailah si Victor curhat gimana ceritanya dia bisa sampai di titik ini. Flashback nih. Waktu kecil, Victor itu anak mami banget, deket sama ibunya, Claire. Bapaknya si bangsawan Leopold cuek bebek sama dia. Makanya dari kecil Victor pelariannya ke buku matematika sama sains. Tragedi kejadian pas ibunya, Claire, meninggal waktu ngelahirin adiknya Victor, si William. Si bapak, Leopold, malah lebih sayang sama William daripada Victor. Gara-gara ini, Victor jadi obsesi banget pengen ngalahin kematian. Katanya sih di momen ini dia ngeliat malaikat maut dadah-dadah ke dia. Pas bapaknya meninggal, 2 saudara ini pisah. William ikut saudara di Wina, Victor kuliah di Edinburgh. Lanjut ke tahun 1855, Victor yang udah gede lagi disidang sama kampus kedokteran gara-gara ketahuan eksperimen ngidupin mayat. Kampus nganggep ini gila dan dia langsung dideo. Tapi kenekatan dia malah menarik perhatian bandar senjata tajir melintir, namanya Heinrich Harlander. Dia ngedeketin Victor karena dia kenal sama William yang kebetulan tunangan sama keponakannya Harlander, si Elizabeth. Victor diajak ke rumah Harlander. Di sana si bos nawarin gudang buat Victor lanjutin eksperimen anehnya. Victor akhirnya reuni sama William dan dia langsung naksir berat sama calon kakak iparnya sendiri, Elizabeth. Tapi Elizabeth nolak alus. Soalnya dia tahu Victor cuma baper. Lagian menurut dia ide ngalahin kematian itu halu banget. Balik ke masa sekarang di kutub, si Cruiser tiba-tiba muncul lagi dari dalam es. Kru kapal panik ngeliat dia jalan balik ke arah kapal. Victor lanjut cerita. Jadi dulu Harlander ngasih dia menara buat jadi lab. Mereka ngumpulin bahan baku eksperimen alias mayat orang dari korban perang atau orang yang abis digantung. William ikutan bantuin bangun labnya. Victor ngerasa dapat wangsit pas nemu cara ngalirin listrik lewat sistem tubuh buat ngidupin jantung sama otak lagi. Pas malam badai gede, Victor ngerakit ciptaannya biar bisa disambar petir. Di sini Harlander ngaku kalau dia lagi sakit parah gara-gara penyakit nakal dan minta otaknya dipindah ke badan buatan Victor biar tetap hidup. Victor nolak lah, gila aja. Harlander ngamuk nyoba nyabotase alat. Mereka gelut, Harlander kepleset, terus jatuh dan meninggoy seketika. Victor geser mayatnya, terus siap-siap pas petir nyamber. Duar! Listrik masuk, tapi si makhluk gak bangun. Victor ngambek, terus tidur dengan perasaan dongkol. Pas bangun, jeng-jeng, si creature hidup beneran. Awalnya Victor bangga.
Tapi lama-lama you feel soalnya si creature kecerdasannya kurang banget, cuma bisa nyebut nama Victor doang. Akhirnya si creature dirantai di basement biar nggak malu-maluin. Victor juga sadar kalau si creature ini punya healing factor kayak Wolverine. Lukanya sembuh cepet banget. Malah takjub, dia baik banget sama si monster. Si monster jadi baper sama kebaikan Elizabeth. Victor terpaksa ngasih tahu William. Yang ngeri lihat makhluk itu. Victor juga ngasih lihat mayat Harlander yang disimpan di es. Tapi bohong kalau yang bunuh itu si creature. Victor mutusin eksperimennya gagal. Nyuruh William bawa Elizabeth pulang, biar dia yang beresin si monster. Victor ninggalin si creature di rantai terus ngebakar tempat itu. Si creature berhasil lolos sebelum api gede. Victor sempat nyesel mau balik lagi, tapi menaranya meledak duluan. Kakinya hancur kena ledakan, makanya sekarang dia pakai kaki palsu. Victor nyelesain ceritanya pas si creature udah berhasil naik ke kapal lagi. Si monster mau nyerang Anderson, tapi Victor mohon-mohon jangan dibunuh. Victor sadar ini semua salah dia. Akhirnya, giliran si creature yang curhat ke Kapten Anderson. Abis kabur dari ledakan, si creature ngumpet di hutan, nyolong baju mayat, terus dikejar pemburu. Dia nemu gubuk punya kakek buta. Di situ dia ngintip keharmonisan keluarga si kakek. Si creature diam-diam jadi malaikat tak bersayap, sering bantuin mereka tanpa ketahuan. Lama-lama dia nampakin diri ke si kakek buta. Mereka jadi bestie. Dia diajarin ngomong, baca, sampai diajarin apa itu kasih sayang. Tapi persahabatan ini bubar jalan pas ada serigala nyerang. Si creature bantai serigalanya, tapi si kakek keburu luka parah dan meninggoy. Keluarganya si kakek malah nuduh si creature yang bikin kakek meninggoy, terus ngusir dan nembakin dia. Sedih banget woi. Sementara itu, Victor lagi numpang di tempat William sama Elizabeth yang mau nikah. Si creature yang ternyata gak mempan ditembak alias abadi, nemuin Victor. Dia nuntut minta dibikinin pacar. Victor nolak mentah-mentah, katanya nyesel udah bikin dia. Si creature ngamuk, Elizabeth denger dan nyamperin. Pas Victor mau nembak si creature, malah kena Elizabeth. Friendly fire guys. Elizabeth meninggoy. William datang bawa pasukan. Victor nuduh si creature yang bikin Elizabeth meninggoy. William sama pasukannya meninggoy pas nyoba lawan si creature. Si creature bawa mayat Elizabeth ke goa buat nemenin saat-saat terakhirnya. Sebelum meninggoy, William bilang ke Victor kalau dia sebenarnya takut sama kakaknya itu. Victor ngejar si creature sampai ke kutub utara. Ditembak gak mati, ditusuk gak mempan, dibom juga santuy. Malah Victor yang babak belur. Sampailah dia ketemu kapal Kapten Anderson tadi. Cerita kelar. Victor tahu ajalnya udah deket. Dia minta maaf ke si creature karena udah jahat banget. Si creature maafin dan nganggep Victor kayak bapaknya sendiri. Terus Victor akhirnya meninggoy. Pas pagi dateng, si creature bantuin dorong kapal biar lepas dari es. Kapten Anderson yang tersentuh sama drama bapak anak ini mutusin buat batalin misi dan nyuruh kru balik ke rumah. Semua bersorak. Si creature berdiri gagah natap matahari terbit sambil netesin air mata cowok. Jadi gimana guys? Apa kalian tersentuh sama cerita Frankenstein 2025 ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini buat dukung aku. Sampai ketemu di alur cerita selanjutnya. Bye bye.